nomor NIM 21015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Prima Putra dengan nomor NIM 21053-087. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, ingin menjelaskan tentang penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Baiklah, check this out. Saya akan menerangkan tentang penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Fungsi demand dan supply. Fungsi demand atau permintaan yaitu hubungan antara harga komoditas dengan jumlah harga yang diminta atau yang dibeli dengan asumsi variabel lainnya secara konstan. Sementara fungsi supply atau penawaran yaitu hubungan antara komoditas dengan jumlah yang ditawarkan dan di mana hubungan antara harga dan penawaran selalu berbanding lurus. Bentuk persamaannya yaitu P sama dengan yang pertama yaitu fungsi demand. Bentuk persamaannya yaitu P sama dengan A dikurang BQ, sementara Q sama dengan A dikurang BP. Sementara untuk fungsi penawaran yaitu bentuk persamaannya adalah P sama dengan A ditambah BQ, sementara Q sama dengan A ditambah BP. Persamaan fungsi permintaan dan penawaran. Untuk mengetahui nilai sebenarnya dari fungsi permintaan dan penawaran, ada rumus yang bisa digunakan untuk mengetahui nilainya, yaitu P dikurang P1 dibagi dengan P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi dengan Q2 dikurang Q1. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang market equilibrium. Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadinya keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Dan cara menghitungnya yaitu kita menggunakan rumus berikut. QD sama dengan QS sama dengan QE. Sementara PD sama dengan PS sama dengan PE. Fungsi keseimbangan pasar terbagi dua, yaitu terdiri dari fungsi permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan diidentifikasikan dengan terdapatnya sejumlah barang yang sesuai dengan permintaan serta sederet faktor pendukung lain seperti hukum permintaan yang berlaku pada pasar. Suatu produk yang mengalami kenaikan harga akan secara otomatis memicu penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Dan demikian pula sebaliknya. Bila harga tersebut menurun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat secara drastis. Yang kedua yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus kepada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh pihak produsen. Mekanismenya yaitu disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti pula jumlah harga yang naik di pasaran. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga harga yang mempengaruhi fungsi penawaran. Sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Fungsi penawaran sebelumnya dikenakan pajak adalah P sama dengan FQ. Dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak terunitnya adalah P sama dengan FQ ditambah T. Maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan penawaran sebelum dan setelah dikenakan pajak. Total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T pemerintah sama dengan pajak dikali dengan Q. Pada keseimbangan setelah pajak, pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah PT dikurang PE dikali dengan QT. Sedangkan pajak yang ditanggung oleh produsen adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah dikurang dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Yang kedua yaitu pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar.
Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan sehingga harga yang berlaku di pasaran lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah dan daya beli masyarakat pun meningkat. Fungsi penawaran setelah subsidi adalah FQ sama dengan P tambah S atau P sama dengan FQ dikurang S. Keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keseimbangan pasar setelah pajak adalah PD sama dengan PS. Subsidi untuk konsumen adalah SK sama dengan PD dikurang PS dikali dengan QS. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah persamaannya yaitu SG sama dengan S dikali QS. Dan untuk produsen adalah SP sama dengan S dikurang PD dikurang PS dan dikalikan dengan QS. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check this out.